teman-teman semuanya dimanapun berada. Hai, apa kabar hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Disclaimer guys, video ini bersifat general reading, jadi bisa resonate, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa teman-teman. Ambil yang baiknya aja, buang yang buruknya, dan makasih banyak udah hadir. Selamat menonton teman-teman. Ya, ini energi seseorang yang saat ini sudah tidak berkomunikasi dengan kamu. Nah, kita lihat teman-teman, ini keadaan dia saat ini ya. Keadaan dia, perasaan dia, dan energi dia saat ini. Kita lihat dulu keadaannya seperti apa. Orang yang tidak berkomunikasi dengan kamu. Oke. Ada kartu The Justice, ada kartu Eight of Wands, lalu kartu Six of Pentacle, dan ini ada The Moon, ada Six of Cups, dan ada Four of Pentacle. Teman-teman ya, ini kayak mengindikasikan bahwa orang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu ini sebenarnya dia ingin memutuskan sesuatu nih, gitu. Nih ya, di Justice di sini sebenarnya dia ingin memutuskan sesuatu, entah memutuskan hubungan ini atau bagaimana, tapi kayak dia mengalami satu kebingungan, mengalami satu keresahan gitu dalam batinnya. Kalau kamu diputus atau ditinggal, di sini ada kebaikan di dalam diri kamu yang aku ngerasa dia akan mendapatkan keuntungan di dirinya kamu. Sehingga disinilah yang membuat dia sekarang ini jadi berat untuk memutuskannya seperti apa. Kelihatan di sini dia seperti sedang menunggu keajaiban juga sih gitu. Ya, Justice di sini kayak menunggu keadilan. Dia ngerasa kayak dia sudah melakukan yang terbaik gitu dalam hubungan. Terus dia kepengen dapet satu jalan keluar dari semesta, itu dia minta supaya apa yang sekarang jadi permasalahannya dia ini bisa dapat jalan keluar. Seperti apapun kamu dan dia sekarang dalam hubungan sampai kalian tidak berkomunikasi, yang jelas orang ini kayak masih belum rela, belum ridho gitu ya buat ninggalin hubungan yang ada di antara kalian. Aku ngerasa dari The Justice di sini tuh dia kayak jengkel hati, kayak kesal hati karena kejadian dimana kalian gak komunikasi ini, kayak ada kerugian pada diri dia, kayak ngerasa dia dipersalahkan oleh kamu, kayak dia ngerasa terpojokkan gitu. Aku lihatnya dia seperti bukan orang yang bersalah, bukan dia yang menjadi pelaku atas terjadinya hubungan yang tidak komunikasi ini. Ada rasa kesal, ada rasa kebencian, tetapi itu semua tuh hilang ya, karena aku ngelihatnya di sini dia sebenarnya hanya ingin klarifikasi dengan segala masalah yang ada di dalam hubungan kalian yang selama ini membuat hubungan kalian tidak berkomunikasi. Orang ini pengen sekali ketemu sama kamu. Orang ini sama kamu itu punya jarak ya. Kalian tuh LDR, hubungannya seperti itu sehingga banyak sekali terjadi perselisihan. Dan aku ngelihatnya sekarang ini dia lagi kangen ya, ingin komunikasi banget. Betul-betul ingin klarifikasi sama kamu tentang apa yang sedang kalian hadapi saat ini. Tapi sejujurnya dalam hatinya yang paling dalam, dia ini sebetulnya sayang dan masih ingin ngejalani hubungan ini sama kamu. Cuman di sini tuh dianya nggak mau ngemis sama kamu, nggak mau minta duluan, nggak menghubungi kamu duluan gitu. Dia nggak mau malu, dia nggak mau kayak ngejar-ngejar kamu, dibilang bucin lah, dibilang butuh kamu. Tapi memang pada hatinya itu dia punya rasa sayang, punya rasa rindu sama kamu dan masih ingin ngejalanin hubungan sama kamu. Cuman di sini dia nggak mau gitu loh dipandang dia yang butuh kamu, dia yang bucin kamu, dia yang ya pokoknya dia yang ngerasain takut banget kehilangan kamu, tapi dia nggak mau dipandang seperti itu, sehingga dia banyak seperti menyimpan rasa sedihnya, rasa tidak sukanya, rasa kebenciannya di dalam hatinya dia gitu, diem aja gitu ya, nggak mau ngungkapin. Tapi ya semua ini jadi kayak bikin dia nggak berdaya lah. Intinya tuh dia sebenarnya sayang tapi gengsi ya, jadinya kan nyiksa dia gitu ya, jadinya kan malah membunuh dia gitu. Dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia takut dibilang kayak kebucinan sama kamu, dia yang suka, dia yang ngejar,
kenapa ya ada orang yang kayak gini, gengsi-gengsi kayak gini, akhirnya kan dia mendapatkan orang yang paling dia sayangi hilang nantinya ya, nggak bisa dipertahankan karena dia nggak mau berusaha dengan baik. Ini yang aku lihat juga di dia seperti itu ke kamu, dia sudah jelas-jelas ngelamunin kamu terus di sini. Dia jadi sedih gitu ya, kenapa jadi begini. Dia juga sedang, memikirkan dirinya kenapa dia tidak berani menghadapi gitu ya, kenapa dia sangat, berlarut-larut lah intinya gitu ya, seperti kayak udah ada masalah yang berat gitu yang membuat kalian nggak bisa komunikasi, tapi dia nggak mau mencoba untuk berkomunikasi gitu ya, membuka komunikasi duluan, minta maaf kayak kalau dia punya salah. Ini yang aku lihat dia memang lagi memikirkan itu semua gitu, kayak dia kenapa ya nggak ada keberanian untuk itu, untuk menyatakan kalau dia minta maaf, dia nyesel, dia kangen, dia ingin ketemu sama kamu. Tapi ya sekali lagi ya, entah kenapa, apa karena gengsi, entah karena ini dia memang bersalah ya. Jadi gini nih, dia pernah berkata-kata dalam lisannya kepada kamu bahwasannya dia tidak butuh kamu, bahwasannya dia bisa hidup sendiri, tapi di dalam lubuk hatinya dia sayang sama kamu, dia nggak bisa ngapa-ngapain tanpa kamu. Nah, itu yang menyebabkan dia tidak bisa bergerak untuk berusaha. Jadi dia kayak mementingkan egonya, sedang kelihatan banget kalau dia ini nggak mau direndahin gitu loh. Kayak gimana ya teman-teman tuh ya, udahlah biarin dipikir dia nggak suka gitu, nggak sayang, nggak baik gitu, daripada kayak dia dianggap dia kebucinan sama kamu, dia ngejar kamu gitu, dia nggak mau itu terjadi dan kedengeran apalagi diketahui sama kamu gitu, dia nggak mau di sini. Padahal sebenarnya dia ucapannya kan udah buruk ya sama kamu, kalau dia sanggup tanpa kamu, lalu bagaimana nanti kamu melihat dia ternyata nggak sanggup sama kehilangan kamu. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Orangnya sayang tapi nggak mau ngomong gitu. Ya, padahal ini LDR. Tapi kalau LDR ini luar biasa sih kalau kataku ya. Kelihatan banget kan kalau dia punya salah ditutupin gitu ya, nggak mau, nggak bakalan ketahuan lah gitu loh. Tapi buat dia ini justru kayak eh apa ya? Kayak dia ini emang sebenarnya sangat tertutup orangnya. Makanya mungkin kamu menarik diri dari hubungan ini ya, sehingga tidak ada komunikasi lagi, tidak terkoneksi lagi. Karena dianya ini memang orangnya penuh dengan perhitungan atau bisa dibilang terlalu kaku dalam hubungan asmara, sehingga di sini kamu lebih capek ketimbang dia. Orangnya terlalu tradisional, bisa terlalu ya terlalu ngampung gitu bisa ya. Jadinya gimana ya? Nggak mau sadar dia punya salah, nggak mau mencoba untuk perbaikan, jadi nganggap gampang, nganggap enteng cari pengganti. Lalu di sini ada Six of Cups, lagi kangen gitu dia. Jadi lagi flashback lagi di masa kelam, di masa kelam, di masa yang lalu gitu. Dia ketemu sama kamu kayak gimana? Lagi kangen guys. Kepengen banget sebenarnya dia berterus terang tentang apa yang dia rasakan. Tapi dia ada energi kayak anak kecil gitu loh. Kayak nggak mau, ih masa gua duluan gitu. Padahal sebenarnya kalau aja dia mau mengatakan maaf, mau perhatian duluan, pasti kamu juga akan ngerespon gitu kan. Di sini kayak kelihatan dia yang paling susah banget gitu menjadi dewasa. Dia tidak bisa berpikir dengan baik, selama ini kamu yang paling dewasa, selalu memberikan terus apa yang menjadi kebutuhan dalam hubungan ini, tetapi dia tidak memposisikannya sebagai pasangan juga gitu. Jadi kayak kepengennya tuh selalu diberi gitu ya. Oh, jadi lupa di sini ada satu apa namanya guys, kepercayaan. Kalau nggak bisa saling support, mana mampu hubungan jarak jauh itu akan berjalan dengan baik. Pasti kan akan menemui kegagalan. Kebanyakan seperti itu karena kekurangan waktu bertemu dan juga komunikasi, ditambah lagi LDR ya, pikiran kacau, overthinking, akhirnya jadi berantakan. Aku ngerasa kayak dia nggak bisa ngelakuin sesuatu di sini. Mungkin dari dulu sampai dengan hari ini kamu yang paling banyak berbuat dan memberi, makanya di sini dia ada pemikiran kalau dia nggak mau dianggap dia bucin gitu ya.
dia harus ngemis sama kamu, dia nggak mau gitu. Padahal sebenarnya dia lagi kangen gitu. Dan ini keputusan yang sulit buat dia, harus bagaimana. Orang yang saat ini tidak komunikasi sama kamu sampai dengan hari ini perasaannya masih sayang, masih cinta, ada rindu. Cuman dia nggak mau berkata-kata duluan. Tapi kamu masih ada di dalam hati dan pikirannya saat ini, bahkan jadi tujuannya dia. Itu kayak gini ya, dia tahu kamu tuh bagus gitu loh untuk dijadikan pasangan, tapi rasa gengsinya dia ini kocak banget deh. Kenapa sih pakai gengsi banget ya sama pasangan? Barangkali dia banyak banget ngomong, emang dunia ini cuman kamu doang apa? Saya juga bisa cari yang lain. Mungkin itu sih sebenarnya ya yang bikin dia berpatokan untuk nggak duluan komunikasi, karena udah ngomong begitu dianya terlanjur, jadi nanti malu sama kamu. Ya oke, kita lihat lagi guys sekarang perasaannya gimana ke kamu. Ada Two of Pentacle, lalu ada The Empress, ada Six of Pentacle lagi ya teman-teman ya, lalu ada Ten of Wands, dan ada Five of Swords. Oke, satu lagi ada The Death. Perasaan dia saat ini kepada kamu, dia bingung loh tuh. Ada energi kebingungan yang aku lihat di Two of Pentacle. Harus gimana ini? Padahal sebenarnya dia udah tahu nih. Dia klarifikasi aja, dia telepon kamu aja, dia ngehubungin kamu aja, selesai masalahnya gitu, minta maaf gitu. Cuman dia banyak bingung di sini. Sehingga ya masalah yang ada di antara kalian ya nggak kelar-kelar gitu. Dianya juga gengsi gitu ya. Pertimbangannya terlalu dalam, terlalu susah, jadinya kamu juga sebenarnya udah sebel sama dia, terlalu kaku gitu, terlalu nggak mau apa ya, nggak bisa mencair lah, gimana ya, kayak dia nggak ngerti banget gitu sama kamu, nggak bisa mahamin kamu, maunya dia dipahamin aja, kaku, gimana ya guys ya. Ya udah deh gitu, kamu udah kayak nyerah aja, tapi di dianya ini ada semacam kayak ih malu gitu ya ngehubungin kamu tuh, gengsi. Tapi kalau nggak di pertahankan, dia udah mendapatkan sosok yang bener gitu loh. Akhirnya dia menemukan pasangan yang bener, yaitu kamu. Tapi ada satu kesalahan yang aku lihat di sini yang dia lakukan. Dia sering berucap kata-kata yang kasar gitu, kata-kata yang selalu menggambarkan kalau dia ini mampu tanpa kamu gitu ya. Sehingga itu yang membuat dia ini nggak bisa bergerak untuk memperjuangkan hubungan ini. Kalau di Two of Pentacle sendiri aku ngelihatnya dia sangat kepikiran terus sama kamu, bener-bener nggak bisa pikir positif ya, dia nggak ngerti harus gimana. Sebenarnya pengen hubungan ini tuh baik-baik aja, cuman di sini langkah dia nggak bisa gitu, kalau itu dapatnya dari dia duluan. Ada rasa ada rasa gengsi aja yang bikin dia jadi kebingungan gitu. Dia nggak bakalan ninggalin kamu sebetulnya gitu, pertimbangannya tetap sama, hasil pertimbangannya itu dia nggak mau ninggalin kamu karena nyaman. The Empress, ada kenyamanan. Sama kamu ini ada kenyamanan. Seperti apapun bentuk hubungan ini ya sekarang yang terjadi sama kamu sama dia, tapi dia ada kenyamanan dalam hubungan ini, membuat dia ini akhirnya ya memang betah gitu sama kamu. Cuman aku lihatnya memang dia kurang di sini, take and give-nya kurang. Ya sering diberi sama kamu. Jadinya susah banget buat ngertiin orang lain, buat ngertiin kamu. Aku ngeliat juga dia orangnya memang kelihatannya pengen dipuja, dipuji, kebanyakan gitu baru nanti baik gitu ya. Baru nanti dia sayang ke kamu. Pengennya digituin terus. Hatinya dia ini tuh pengen kayak kamu bisa ngambil hati dia. Sebenarnya dia masih sayang gitu sama kamu, tapi dia pengen diduluin gitu loh. Pengen kamu ngajak ngobrol duluan, nanti udah deh pasti dia bakal kembali membaik. Ini aku nggak nyuruh teman-teman buat ngehubungin dia ya, tapi jangan sampai kejadian kamu ngehubungin dia. Tapi ini kan pandangannya dia saat ini ya. Di Six of Pentacle ini dia tuh nggak mau ngemis gitu loh hatinya ini, tapi sebenarnya butuh kamu. Nggak mau ngemis tapi hatinya butuh kamu banget. Gimana caranya? Jadi kepengennya didatengin, kepengennya dihubungin duluan, tapi hatinya sebenarnya nggak tahan gitu
udah nggak kuat gitu, kerasanya tuh kayak sama kamu tuh kayak nggak mampulah gitu ya kehilangan kamu, nggak mampulah kayak gini lama-lama gitu. Cuman dia nggak pengen gitu dibilang ngemis nyari kamu, dibilangin, segala macem yang menurut dia itu bisa ngerendahin harga diri dia. Dia termasuk orang yang ya emang kaku sih gitu loh, nggak mau, apa ya, nggak mau disalahkan padahal dia salah, nggak mau direndahin padahal dia salah gitu ya, padahal dia keliru, padahal sebenarnya kalau dia mau nerima aja, kekurangan dan kelebihan dalam hubungan pasti akan ada jalan keluar gitu. Yang aku lihat di sini tuh kayak dia memang kayak mikirin itu terus, harga dirinya dia gitu ya. Benci banget kali aku bacanya ya, kayak dia ini pengennya ngemis itu kayak, "Duh," gitu ya, "jangan sampai gue," gitu ya, "ngerasa kayak gue yang butuh," gitu, padahal butuh gitu teman-teman. Atau di sini tuh kenapa dia perasaannya saat ini orang yang tidak berkomunikasi ini nggak mau komunikasi sama kamu, dia kepengen ya dianggap, dia dicintai lah gitu, disayangi, diinginkan. Makanya dia kepengen banget nunggu nunggu kamu walaupun saat ini dia sebenarnya udah nggak kuat, tapi dia lebih memilih untuk mengetahui jawabannya atau kayak supaya hatinya lebih lega aja gitu teman-teman. Kalau dia diduluin kamu kayak seneng gitu, lebih seneng, kedapatan lebih bahagia ketimbang dia yang duluan gitu. Ya memang berat sih, hatinya berat banget untuk ngelakuin satu usaha, tapi dia juga tidak mau meninggalkan hubungan ini. Berat banget dia harus ngediemin kamu, nyuekin kamu, tapi dia juga berat buat ngomong ke kamu maaf, buat, memperbaiki hubungan ini lagi gitu ya. Cuman kelihatan di sini tuh dia ya udah pengennya nyuekin kamu aja gitu. Karena buat dia harga diri nomor satu gitu. Ya, jadi beban juga buat dia sebenarnya ini semua, tapi dia nggak berdaya saat ini tuh kayak nggak tahu ya, ada orang seperti ini ya, kayak ngerasa, dia udah capek gitu ngadepin kamu gitu ya, dia udah lelah banget ngadepin kamu. Makanya sekarang tuh dia kayak mau berusaha untuk cuek, berusaha untuk, nyelesain sendiri gitu. Mungkin tanpa komunikasi kalian putus atau seperti apa, tapi aku ngelihatnya kayak di dalam perasaannya dia ini ya, dia pengen ngejalanin hubungan sama kamu, tapi dia nggak mau usaha gitu ya, karena dia ngerasa kayak dia bener gitu loh teman-teman ya. Akhirnya dia kayak memilih pergi dari kamu, memilih cuek kepada kamu ya, karena dia ngerasa benar, ngerasa harga dirinya itu nomor satu. Jadi aku ngelihatnya ya seperti ini perasaannya. Abai sama kamu gitu, bodo amat lah gitu ya. Sebenarnya dia juga nyesek gitu atau dia berada di dalam beban yang luar biasa karena ya kamu disayangin gitu loh, cuman dia nggak bisa ngomong karena dia ngerasa dia itu lebih baik dari kamu. Dan dia selalu mencari-cari tahu tentang kamu, ada fake Oxford. Selalu cari-cari tahu tentang kamu teman-teman, melalui media sosial atau apa yang bisa dia lakukan, tapi dia selalu saja mencari tahu. Intinya dia selalu dapat informasi tentang kamu. Jadi selama kalian tidak komunikasi, dia selalu tahu gitu. Dan ada satu mungkin nanti ya, ke depan beberapa hari lagi atau bisa beberapa minggu lagi, nanti ada sesuatu yang bakal terjadi di mana itu akan dia lakukan untuk ngehubungin kamu duluan. Entah dia minta maaf, terus sambil bilang kita sudahi hubungan, sebenarnya untuk mancing gitu ya. Di sini kayak untuk memancing, untuk membuka obrolan, untuk membuka komunikasi. Yang sebenarnya dia pengen ada satu kepanjangan lagi dari kamu, dari hubungan ini gitu. Sebenarnya dia pengen belum belum sekali ingin menyudahi hubungan ini, cuman nggak tahu caranya gimana karena tercampur rasa gengsi, tapi nanti akan ada satu hari nanti ya, entah ini beberapa hari lagi mungkin kejadian, dia akan ungkapin perasaannya tapi kayak semacam dia ini keputusan ya kayak mengakhiri hubungan kah atau minta maaf, tapi seperti lebih kayak dia melemahkan dirinya gitu loh, "Ya udahlah mungkin aku bersalah sama kamu, aku minta maaf, aku menyudahi hubungan ini." Kayak gitu ya. Jadi kayak semacam keraguan dia karena dia juga pertama menjaga, personal branding-nya dia atau ngejaga harga dirinya dia ini loh, supaya nggak kelihatan kayak dia ini, ngebutuhin kamu atau kayak sayang banget ketahuan gitu ya, ketahuan kalau dia ini emang ngebutuhin kamu gitu.
Jadi dia bisa mengatakan hal itu tuh sebagai mengelabui kamu. Pada intinya tuh kayak dia pengen dapet respon aja dari kamu guys. Ya, tapi nanti aku ngelihatnya di hatinya dia ini sebenarnya kalau kamu udah ada respon dari komunikasi yang bakal dia lakuin duluan, ya, di sini aku ngeliat dia baru akan memohon, meminta maaf dan meminta hubungan ini kembali diperbaiki. Aku ngerasa kayak dia bakal menaruh mahkotanya di bawah ya. Kayak gini loh, nanti ujung-ujungnya dia yang bakal kayak tersiksa batinnya, yang bakal ngeliatin kebodohannya, mengakui kekurangannya dan akan membuat dia ini nantinya bertekuk lutut gitu loh untuk minta maaf ke kamu untuk mendapatkan hubungan ini kembali membaik gitu. Ini dedet ya, padahal udah terlihat di sini sebenarnya dia mau menyudahi hubungan ini. Cuman kayak masih belum ikhlas gitu loh guys ya, karena kamu memang kriterianya dia. Tapi selama ini nggak berkomunikasi kan ini ngebuat kamu juga akhirnya kehilangan rasa ya kan di sini. Pasti kamu juga kayak kehilangan kepercayaan sama dia. Aku yakin banget kamu juga udah nggak kepengen lagi ya. Kita lihat guys, bagaimana perasaan kamu saat ini kepada dia. Ada the devil ya, ada the devil, masih ada rasa nafsu juga ya. Kamu juga ada energi kemelekatan sama dia sebenarnya, masih belum bisa lepas sama dia ya. Tapi kamu di sini bingung harus bagaimana, karena kamu juga kepengen dia yang ngeduluin untuk komunikasi gitu. Hati kamu juga susah ninggalin dia, padahal kamu ini adalah waktu yang tepat sih buat ninggalin dia. Cuman kamu di sini masih kayak kepikiran dia aja ya, pengen selesai masalah itu tapi nggak mau ada yang duluan gitu loh untuk komunikasi, jadi susah. Kamu juga masih kepikiran, ya wajar ya, mungkin kamu ngerasa kayak masih ada hubungan dan ada perasaan juga di dalam hati kamu kayak ya udah ya, nggak bisa berbuat apa-apa karena dianya mungkin egonya lebih tinggi. Sebenarnya kalau dia egonya nggak tinggi juga mungkin udah bisa nih hubungan ini kembali membaik. Dan Seven of Pentacle juga ngeliatin kamu juga lagi nunggu sih, masih nunggu dia. Dengan nunggunya itu ya kamu menghabiskan waktu dengan banyak bekerja ya, beraktivitas. Jadi nggak kelihatan kamu butuh dia gitu. Padahal sebenarnya dalam kesibukan kamu sehari-hari, kamu masih kepikiran dia, ada energi butuh banget dari kamu ya, ada energi kemelekatan, dimana mungkin juga ada perasaan nafsu yang kamu punya terhadap dia ya. Ini dia bisa kamu, energinya bisa vice versa. Tapi aku melihatnya di sini mungkin kamu masih belum bisa ngelepas dia, entahkah karena dia punya hutang sama kamu atau punya janji yang lain gitu ya. Kamu mau ngehubungin dia, kamunya males mungkin di sini. Nanti pasti berabe ya, entah karena masalah apa yang membuat kamu jadi kayak enggak lah, nantinya dia malah jadi kayak sama kamu tuh ketergantungan gitu ya. Jadi kalau dikomunikasiin duluan sama kamu, justru dia yang ketergantungan sama kamu, pengennya dibaikin dulu, dibaikin terus, baru bisa baik hubungan ini, dan kamu kayak diporotin, kamu di sini nggak mau gitu. Tapi kamu juga lagi nunggu, mungkin ada uang kamu yang dipakai sama dia, atau ada sesuatu yang mungkin sedang kamu tunggu, atau mungkin ada barang yang dia pinjam belum balik, tapi apa ya, kayak masih ada pikiran aja ke dia. Tapi bukan cinta ya, tapi kayak ada sesuatu yang mungkin masih belum bisa kamu relakan gitu. Entah ini ada uang yang dipinjam atau barang yang dipinjam belum kembali gitu ya guys. Ada perasaan panas hati sih, the five of wands ya. Kamu kayak sebel banget sama dia ini, kesel banget sama dia ya. Kalau bisa mungkin pengen banget auk-auk rambutnya ya, ngehajar dia. Ini aku lihat kamu kayak jengkel banget sama dia, nggak tahu kenapa, pengen melakukan sesuatu gitu, kayak bertarung lah gitu sama dia ya. Kayak pengen ngasih eh apa ya, kayak ngasih pelajaran lah sama dia tentang semua yang sudah terjadi ini, dan perasaan kamu mungkin sampai dengan detik ini masih belum terima. Dan satu lagi ada kartu The Hermit.
keputusan kamu mungkin sudah bulat ya di sini, karena sudah tidak ada jalan lagi untuk hubungan ini. Melihat perangai dia yang diam terus dan kebanyakan mungkin kamu yang bergerak, kamu ingin menutup hubungan ini. The Hermit juga aku ngerasa kayak kamu menemukan satu jalan di mana terlihat bahwa kayaknya sendiri juga nggak jauh lebih buruk sih. Tapi The Hermit di sini seperti kamu tuh juga banyak introspeksi diri ya. Bersama dengan dia mungkin banyak banget kamu kehilangan, entah kehilangan uang, kehilangan waktu, kehilangan kesehatan. Jadi kali ini kamu memilih untuk diam dan menutup hubungan ini untuk mengembalikan semua yang hilang dari kamu. Oke, teman-teman semuanya, seperti itu ya. Energi seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu. So, teman-teman ambil yang baiknya aja, buang yang buruknya, dan terima kasih banyak udah hadir. Semoga resonate pembacaannya. Dan ini energi dari zodiaknya si Libra ya. Ada Sagittarius, lalu ada Gemini, ada Pisces, Pisces lagi dengan ada Capricorn. Capricorn lagi Aquarius, Virgo, Leo, ada Virgo. Ada Capricorn, Taurus, Gemini, Sagittarius, Libra, dan kartu terakhirnya ada Scorpio. Oke teman-teman, kita lihat inisialnya. Ini dia seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu ya. Ada Z, Y, P, O, H, S, C, X, K, Q, L, N, A, W, I, B, J, V, M, R, E, D, G, dan ada huruf E. Semoga resonate pembacaannya. Kalau enggak ya abaikan aja ya. Teman-teman mohon maaf lahir batin ya kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa berbagi. Semoga dengan berbagi kita selalu terlindungi dari segala musibah ya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan kepada teman-teman, melindungi teman-teman dari segala penyakit yang berbahaya. Semoga dilancarkan rezekinya dan dikasih kelimpahan dalam mendapatkan rezekinya. Teman-teman dimanapun berada, ini energi banyak orang ya, energi general, jadi bisa cocok bisa enggak sama kamu. So ambil yang baiknya, please buang yang buruknya. Dan makasih udah hadir, semoga kita ketemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih guys, see you next video, bye semua.